Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukholid dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ingin menyampaikan sedikit gagasan saya tentang Smart Village menggunakan basis AI. Yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu saya berasal dari Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Itu berada di bawah kaki Gunung Sumbing, yang dimana ketinggian di desa kami kurang lebih yaitu sekitar 1.300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian di desa kami hampir semuanya, bisa dikatakan 90% adalah sebagai seorang petani, bekerja sebagai seorang petani. Petani di daerah saya ini yaitu kebanyakan yaitu petani sayuran, jenis kentang, kemudian bawang putih, bawang merah, kemudian brokoli, ada sawi dan sebagainya. Maka dari itu di desa kami ada beberapa kendala yang mungkin nanti bisa diselesaikan kendala itu dengan menggunakan AI. Yang pertama yaitu kendalanya adalah hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ketika sudah panen, harganya tidak sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh petani itu. Bisa dikatakan rugi. Petani itu kurang untung dalam hal ini. Penyebab dari kendala-kendala itu yang pertama yaitu para petani di daerah saya ini belum paham atau kurang paham dengan cuaca yang ada di desa. Dengan ketinggian yang 1.300 sampai 1.500 itu, para petani di sini kurang paham cuacanya seperti apa, karena kan cuaca sekarang tidak menentu. Kadang panas, kadang kabut, kadang hujan dan sebagainya. Kemudian tidak tahu, kendala yang kedua yaitu tidak tahu akan pH tanahnya. Maka dari itu, dari dulu sampai sekarang petani itu hanya melihat mongso saja, kalau bahasa sini mongso. Mongso ini pasnya handul ini, ya, nanam ini. Kemudian dikasih pestisida ini. Terus seperti itu. Akhirnya pH tanah di desa kami tidak stabil. Maka dari itu, dengan kendala-kendala itu, dengan penyebab-penyebab itu, maka petani belum tahu tanaman yang cocok ditanam saat ini itu apa. Kemudian penggunaan obat ketika cuaca seperti ini itu apa. Kemudian penyebab yang kedua yaitu tidak tahu akan harga pasar. Maka dari itu ketika sesudah panen, maka petani dijual ke tengkulak dengan harga yang relatif murah. Maka dari itu saya mempunyai sedikit pemikiran, mungkin ini bisa dikaitkan dengan Smart Village berbasis AI, yaitu solusinya adalah memasang alat pendeteksi suhu atau cuaca. Nah, jadinya alat ini dipasang di ketinggian di tanah, di ladang-ladang petani. Di ketinggian dipasang, kemudian nanti disambungkan dengan laptop, dengan komputer, kemudian kita gunakan AI. Kemudian yang kedua yaitu memasang alat pendeteksi pH tanah. Ketika alat ini sudah dipasang di lahan-lahan pertanian, maka kita bisa mengambil kesimpulan menggunakan komputer. Oh, sekarang cuacanya
seperti ini, suhunya berapa derajat, kemudian pH tanahnya di ladang ini sekian, maka tanaman yang cocok adalah tanaman ini. Nah, ketika sudah cocok tanaman ini, maka ketika ini selang 7 hari, kemudian 10 hari, 15 hari, 30 hari, kok cuacanya seperti ini, kabut, hujan terus atau panas terus, maka obat yang cocok untuk digunakan dalam hal ini adalah obat A atau mungkin obat B, obat C dan seterusnya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari saya mengenai Smart Village berbasis AI yang bisa kita gunakan dengan teknologi-teknologi yang saat ini sudah semakin maju. Maka dari itu harapannya nanti ketika petani sudah mengetahui, oh sekarang suhunya sekian, cuacanya sekian, 3 bulan ke depan cuacanya akan seperti ini, maka tanaman yang cocok ditanam yaitu sekarang ini. Nah, kemudian ketika di dalam perjalanan pertanian itu menggunakan pestisida apa atau penyubur apa, nah itu nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem AI pada komputer. Itu gambaran yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Smart Village, yaitu dengan tema governance, pemerintahan yang cerdas. Di desa saya itu penduduk di desa kami berjumlah sekitar kurang lebih 900 kakak. Satu dusun, perampilan 1, perampilan 2, kalau di sini dibagi perampilan 1, perampilan 2, yaitu dulunya satu dusun, sekarang sudah menjadi satu desa, itu hampir 900 kakak. Yang dimana anak-anak di sini itu mayoritas 90% bisa dikatakan adalah seorang pelajar. Ketika sudah lulus SD, sekolah dasar, maka melanjutkan ke SMP, SMA, kemudian melanjutkan ke perkuliahan. Di sini hampir seperti itu. Jarang sekali orang yang sudah lulus SD kemudian menikah atau bekerja. Itu jarang. Dalam hal ini tentunya hampir di setiap rumah, di setiap anggota keluarga itu mempunyai HP. Yang dimana HP ini hanya digunakan untuk game saja. Wah, kebanyakan main game. Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah kecanduan game. Nah, FF itu, yang saya sendiri juga belum pernah main. FF itu seperti apa dan bagaimana. Maka dari itu untuk menumbuhkan Smart Village, menumbuhkan desa yang cerdas, pemerintahan yang cerdas, saya mempunyai solusi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet. Di sini adanya hanya Telkomsel. Kemudian desa juga sudah menyediakan wifi, free wifi. Nah, dengan memanfaatkan ini, wifi gratis ini, maka pemerintahan desa bisa membuat satu aplikasi data kependudukan. Aplikasi data kependudukan ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui agar masyarakat di desa kami yang ada di mana-mana, bahkan ada di seluruh Indonesia biasanya, ada yang di Aceh ada, kemudian di Papua juga sudah pernah ada, di NTT juga ada, dan sebagainya. Dari jauh-jauh itu, oh ternyata ada penduduk warga Adipuro ini yang bermukim di sana. Kemudian sekolah di mana? Apakah sekolah di Gunung Kidul, di Jogja, di Jepara, di Cirebon dan sebagainya. Karena di desa kami banyak sekali anak-anak yang mondok di pesantren-pesantren yang jauh dari desa. Yang mondok di Solo banyak, kemudian di Jepara banyak, Cirebon banyak, kemudian di Jakarta juga ada yang sekolah di sana. Maka dengan hal ini pemerintahan desa bisa memanfaatkan dengan aplikasi data kependudukan yang dibuat dengan menggunakan sistem AI. Oh ternyata warga desa Adipuro ini sekolahnya ada yang di kota A, kota B, kota C, kota D.
Nah, kemudian pemerintahan juga akan tahu bahwasanya keluarga si A itu sudah, misalnya kalau di sini bahasanya misah kakak, kemudian membuat rumah sendiri, tidak bersama orang tuanya. Karena kalau tidak ada data kependudukan seperti ini, pemerintahan akan sulit. Jika seorang keluarga sudah mempunyai anak dan anaknya sudah menikah, kemudian misah kakak, kalau bahasa di sini membuat kakak sendiri dan membuat rumah sendiri, tidak melapor ke kantor desa atau ke pemerintahan, maka tidak tahu kalau keluarga ini ternyata sudah menjadi dua keluarga, tidak bersama lagi antara bapak dan anak. Maka dengan hal ini solusinya yaitu membuat aplikasi data kependudukan untuk desa. Yang kedua yaitu membuat aplikasi belajar dengan memanfaatkan wifi, jaringan internet, wifi yang gratis tadi, yaitu membuat aplikasi belajar yang dikhususkan hanya untuk pembelajaran saja. Nah, untuk pembelajaran saja dengan gratis, tidak dipungut kuota. Nah, nanti anak-anak di sini yang tadinya kecanduan game, maka akan sedikit berpindah dengan belajar. Belajar di sini bukan hanya untuk belajar di sekolah saja, tetapi mungkin bisa kita belajar tentang pertanian, tentang usaha. Nanti pemerintahan desa bisa koordinasi atau bekerja sama dengan seseorang yang sudah mumpuni di dalam pertanian. Terus kemudian belajar di media sosial, kemudian warga desa bisa mengaksesnya itu pada aplikasi belajar itu secara gratis. Maka dari itu nanti ketika sudah seperti ini, warga desa di Puro ini bisa maju, tidak kecanduan game. Bahkan nanti desa sendiri bisa mendapatkan untung dari aplikasi yang dibuat ini. Nah, mungkin dua itu gambaran dari saya. Mudah-mudahan ini bisa termasuk dari salah satu cara untuk menjadikan smart village di desa kami. Yang pertama yaitu tentang alat pendeteksi suhu cuaca seperti BMKG itu, kemudian pH tanah yang disambungkan dengan sistem AE, nanti di sistem AI yang dimana nanti bisa diselesaikan di komputer nanti seperti apa. Kemudian yang kedua smart governance, yang desa juga nanti akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari hal ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu kepada kami tentang smart village. Mudah-mudahan kedepannya kami semuanya bisa mengembangkan smart village ini di desa-desa kami. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.